Di dalam 2 Korintus 10 ayat keempat, para warga kerajaan dikatakan the weapons of our warfare. Weapons, senjata. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana Kristus menghadapi peperangan rohani. Yaitu menggunakan cuma satu, adalah tertulis, firman Allah. Ada dua macam kelompok orang yang mengartikan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Bible bukan mengandung firman Allah. Alkitab kita adalah firman Allah. Di luar itu tolak saja. Tetapi Yesus memakai yaitu firman Tuhan secara utuh. Dan iblis memakai strategi dengan memutarbalikkan artinya. Kita lihat di sini ada eksegese dan eksegesis. Ya, eksegese itu menerima firman Tuhan apa adanya. Ya, dengan urapan Roh Kudus biar Alkitab menerangkan Alkitab. Tapi kalau eksegesis itu daripada pikiran manusia. Dan juga disesuaikan dengan keadaan. Oh, sudah gak cocok dengan keadaan, gak perlu lagi ngusir setan. Bukankah kita punya dokter kesehatan jiwa dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah peperangan. Hidup ini bukan cuma kesempatan. Hidup ini adalah peperangan seumur hidup sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu perlengkapi diri saudara dengan weapons of our warfare. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa saya sering katakan use the word as a sword. Word ditambah S. Sword itu pedang. Dan pedang firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Karena itu tiru Tuhan Yesus. Ya, kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu jadi roti. Adalah tertulis bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Manusia itu roh, jiwa, tubuh. Sekarang ini dengan AI, Bible yang akan diadakan Yuval Harari, yang namanya spirit itu nggak ada. Manusia cuma body ini. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuma kita tidak punya ekor dan berjalan di atas kedua kaki. Saya mau beritahu saudara, itu tipu daya iblis. Jangan percaya. Tetapi hidup adalah peperangan. Use the word as a sword. Yang kedua, itu dengan doa. Doa sekarang yang paling diserang itu berdoa dengan glosolalia. Itu hubungan kepada headquarters. Kalau saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini atau menghadapi yaitu suatu pelayanan deliverance, kelepasan, saya berdoa syakara badara maria rasikaramai. Dan Roh Kudus mewahyukan saya apa yang harus saya katakan. Saya masih ingat ada seorang pemuda dari Jawa Tengah mendadak ngomong bahasa Jepang, saudara. Ya, dan itu roh jahat yang di dalam dia. Dan Roh Kudus memberitahu setelah saya berdoa, Sengoku. Sengoku itu ternyata Sun Gokong, dewa monyet dalam bahasa Jepang, mana saya tahu. Dan saya usir langsung keluar, saudara. Karena itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan apalagi perisai iman. Ketika musuh menyerang dengan panah-panah api, pakai perisai iman. Jangan lupa perisaimu diminyai dengan minyak ya. Jadi kalau ada panah, api bisa padam, bisa meleset saudara ya. Puji nama Tuhan. Seluruh perlengkapan senjata Allah, pastikan ada belt of truth. Pastikan ketopong keselamatan. Dan juga bukan cuma pedang roh, tapi perlengkapan yang lain. Sepatu kerelaan mengabarkan Injil, bukan ogah-ogahan, tetapi militan. Ini yang kurang ya dalam gereja belakang ini. Karena yang diajarkan apa? Casual Christianity. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu yaitu berpakaian dengan rapi. Pak, orang lain cuma pakai t-shirt. Cuma pakai yaitu celana untuk jogging. Bapak sih kayak orang tua. Saya bilang peduli amat. Saya adalah perwakilan kerajaan Kristus. Dan saya menyampaikan firman Tuhan, bukan motivasi. Karena itu puji nama Tuhan, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh pemimpin gereja Rock dan juga pengurus tempat untuk menjadi gembala dari gereja Rock yang ada di kota Philadelphia. Senang bertemu dengan Anda, welcome. Kalau Anda belum pernah mengisi connection card, Anda boleh mengisi connection card ini, nanti Anda bisa masukkan ke kantong persembahan yang sebentar lagi kita akan jalankan, atau enggak ada
persembahan, kotak persembahan di luar sana. Jadi sekali lagi welcome untuk Anda semua yang baru pertama kali hadir. Saya ada beberapa pengumuman, setelah itu Nana juga ada pengumuman tentang retreat. Yang pertama, saudara, yang paling mudah untuk mengikuti update kita punya social media, YouTube, Instagram, dan juga Facebook, saudara. Facebook, Anda tinggal follow. Biasanya kalau ada pengumuman kita umumkan di sana. Lalu kita juga mempunyai kartu untuk Anda bisa join dalam pelayanan. Kita membutuhkan Anda untuk melayanan. Gereja bukanlah saudara, hanya terdiri dari beberapa orang saja, tetapi butuh kontribusi dari semua anggota tubuh Kristus. Demikian, jadi Anda tinggal pilih pelayanan apa yang Anda suka, nanti kita bisa bantu. Berikutnya, saudara, kita juga ada brosur untuk bagaimana Anda bisa memberikan persembahan secara digital. Anda juga bisa, semuanya ada di depan, Anda tinggal melihat kartu informasi semua itu. Lalu kita ada Christmas shoebox, jadi kita punya banyak pengumuman nih saudara. Ada Christmas shoebox, kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa Claire, raise your hand, ya, this Claire, berdiri, there you go, Claire. Claire yang akan membantu kalau Anda punya pertanyaan. Setelah itu ada retreat. Nana akan membantu saya untuk mengumumkan beberapa hal tentang retreat kita. Cek. Iya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Jadi saya mau umumkan retreat lagi. Retreat kita akan diadakan tanggal November 23 sampai 25. Itu minggu waktu Thanksgiving, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, kita akan adakan di Ocean City, Maryland, dan ini adalah retreat gabungan antara gereja kita, gereja ILC, dan gereja PPC. Gerejanya Pak Aldo dan Pak Hendy. Dan model kamarnya kali ini itu lumayan enak ya, ada jadi kayak model kondo, kayak apartemen gitu, jadi ada di dalam kondonya itu ada 3 kamar, ada sofa bed di ruang tamu juga. Nah, kita menawarkannya itu berdasarkan harga per kamar kita offernya. Dan di kondonya itu ada dapur yang sudah siap semuanya, ada kompor, ada kulkas, ada microwave, dan ada laundrynya juga, kalau nggak salah di dalam kondonya itu. Dan ini kalau misalnya kemarin itu udah mulai banyak yang daftar dan kamar-kamarnya sudah mulai terisi. Kalau misalnya Anda sudah taruh nama tapi Anda belum kasih deposit, itu kita nggak bisa garansi ya, kita bakalan keep kamarnya untuk nama Anda. Kalau misalnya ada yang mau kamarnya king bed, kalau misalnya Anda naruh tapi ada orang lain yang naruh, udah taruh DP, ya kita kasih king bednya ke yang sudah ngasih deposit. Dan depositnya ini nggak akan kembali kalau Anda nanti tiba-tiba cancel. Soalnya karena kalau kita sudah booking kamarnya, kita akan tetap di-charge sama hotelnya. Kayak tahun lalu ada beberapa orang cancel, gereja yang harus menutup biaya. Jadi kalau misalnya Anda cancel, kita udah terlanjur booking hotel sama hotelnya tetap akan charge kita. Jadi makanya deposit ini ya untuk security aja, karena kita harus tetap kasih uangnya bayar ke hotel, ke pihak hotel gitu aja. Informasi lebih lanjut nanti bisa cari saya atau Evelyn. Mana ya Evelyn ya? Ci Evelyn mana? Ada nggak? Oh di luar ya? Oh ya udah. Nanti kita akan coba siap-siap ada di sini Ci Evelyn. Ya mungkin nanti bisa tahu lah, ada beberapa orang yang juga sudah tahu. Kalau misalnya nggak tahu yang mana Evelyn ya Anda cari saya, gitu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Bu, aduh ini cantik banget ini istrinya siapa? Anyway, kita akan berdoa untuk persembahan kita, tapi sebelum itu saudara ada satu pengumuman penting. Saya mau invite Cindy and Josh to come forward. Nanti Pak Kris akan membantu mendoakan Cindy and Josh. Josh, saudara, dan Cindy adalah youth pastor kita yang baru. Jadi seperti beberapa dari Anda, please welcome them. Terima kasih telah welcome mereka. Jadi sejak beberapa bulan lalu kita banyak ngobrol dan akhirnya Josh setuju untuk menjadi youth pastor dan juga bantu-bantu. Hey guys,
dan juga bantu-bantu dalam worship team. Dulu kita melayani sama-sama. Dulu saya adalah youth pastornya Josh, and life come into full circle, right? Sekarang dia yang jadi youth pastor. Jadi sangat membanggakan, kami bersyukur. We are so grateful for you both. Kita mau dukung mereka karena tantangannya cukup berat untuk menggembalakan generasi berikutnya. At the same time, it is very important, it's very crucial. Karena generasi itu adalah masa depan dari gereja kita. Jadi sekali lagi, saya ingin mengundang Pastor Chris untuk berdoa untuk Josh and Cindy. And by the way, saudara, youth night kita itu setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan tentu saja youth juga akan berkumpul ketika kita melakukan ibadah ini. Kita udah meeting, kita duduk sama-sama, and the way we design our youth, kalau Sunday itu lebih nyantai, lebih kenalan, lebih mengenal satu dengan yang lain. Tapi kalau lesson atau pelajaran, itu akan terjadi di hari Kamis. Jadi youth kita adalah for middle school and high school, right Josh? Oke, jadi bantu support dalam doa, apalagi kalau anak-anak Anda ada di youth. Pastor Chris, would you do the honor of praying for them? Mari kita berdoa sama-sama untuk luar Josh biasa. dan Boleh Cindy. kita berdiri bersama-sama, kita angkat tangan kita memberkati Josh and Cindy. Terima kasih. Teruna-teruna muda bisa jatuh tersandung. Singa-singa muda bisa mati kelaparan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lesu. Kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu mengangkat tangan kami. Melepaskan berkat atas Josh dan Cindy. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah takut sebab aku ini Tuhan Allahmu. Jangan pernah bimbang sebab aku menyertai engkau. Bahkan aku akan meneguhkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Akan ada begitu banyak generasi muda yang akan Tuhan percayakan kepadamu. Dan Tuhan mengurapi kalian berdua dengan urapan yang datang dari Tuhan yang maha tinggi. Hamba lepaskan itu Tuhan. Kalau engkau pakai hidupku 1 kali, pakai mereka 10 kali lipat. Berjalan dalam kehendak-Mu, menggembalakan banyak anak-anak muda. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, Tuhan perjanjian kami. Hamba lepaskan, aku lepaskan kekuatan, kuasa yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Anda boleh tetap berdiri, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkati persembahan yang sebentar lagi kami akan berikan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan berikan hikmat untuk kami gereja sebagai pengelola apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dan oleh jemaat setempat. Terima kasih Tuhan, ingatkan bahwa semua yang kami punya, semua yang ada di tangan kami, semua berasal daripada Engkau saja Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pengelola yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi. Kami percaya Tuhan, hidup kami dipelihara Engkau. Dan kami percaya kasih setia-Mu besar dan sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lebih sungguh lagi katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai coba
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita percaya Allah yang luar biasa selalu akan memimpin kita, melindungi kita dan memelihara kita. Saat kita membuka mata, saat kita bekerja, saat dimanapun kita berada, kita tahu Dia Allah yang luar biasa. Sama-sama lebih lagi katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oh, ku tahu Kau Tuhan, Kau Allah yang memeliharaku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, sebab Kau besertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku yes Lord. Terima kasih Tuhan, kami tidak cemas, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Karena Engkau Allah yang memelihara kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita naikkan tangan kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Sekarang saatnya kita akan berdoa buat anak-anak kita. Kids, come forward. We're gonna pray for you before you go to your room. Come forward. Dan buat kita yang mengasihi anak-anak ini, yuk kita arahkan tangan kita kepada mereka. Father God, we thank you for each and every one of them. We declare today, they belong to you. They are yours. God, we thank you that they have the opportunity just to get to know you in the early years of their life. We pray all the good things that come from God will be upon them. We pray that God's guidance will help them to take the steps each and every day in their life. We pray that God's wisdom will be upon them and they will have the wisdom to go about their life. We thank you, Lord, and we ask you just to plant a big vision and a big dream in their heart so that they will have a kingdom-sized dream in their life, Lord. Kami mengucap syukur atas setiap orang tua kami dipercayakan, kami mendapat kehormatan untuk berjalan bersama dengan mereka, membantu mereka mengenal Tuhan setiap hari dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur atas setiap guru-guru yang mengajar di sekolah minggu. Terima kasih untuk waktu mereka, terima kasih untuk investasi tenaga yang diberikan. Dengan setia mereka mengajar anak-anak ini setiap hari Minggu, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Go kids, go. Dan buat setiap kita, izinkan saya untuk berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur, berbicara kepada setiap kami, Tuhan, melalui pesan yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk. Bapak Ibu, di tahun 2014 pastor dari gereja Rock Philadelphia bertemu dengan saya, saudara. Saya yang pada saat itu ada di persimpangan jalan di mana saya mulai mempertanyakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya sudah full time menyerahkan hidup saya untuk melayani sepenuh waktu, sudah berjalan 2 tahun. Tapi satu hal dengan lainnya pada saat itu, it doesn't work out. Akhirnya ketika saya mau memulai lagi pelayanan, saya ada banyak pertanyaan. Bahkan saya mempertanyakan panggilan Tuhan, diri saya sendiri. Apakah benar Tuhan masih memanggil diri saya untuk melayani? Lalu kenalah saya dengan Pastor Chris. Dia meneguhkan, dia berbicara dengan kata-kata kehidupan ke dalam kehidupan saya. Dan singkat cerita, Pastor Chris pergi ke California untuk memulai gereja yang baru, dan gereja Rock ini, Philadelphia ini, diserahkan kepada saya untuk menggembalakan. So it's been 8 years, 9 years, dan ketika beliau meninggalkan
gereja ini pun beliau tinggalkan dengan kas uang gereja, dengan mobil gereja, dan pada saat itu saya tahu saya ada di pimpinan dari seorang pemimpin yang sangat baik dan sangat mendukung dan sangat luar biasa. Pastor Chris, me and Nana, we love you, we honor you, and Lydia and Nadia. So thank you for being here. So every pastor need a pastor. Setiap pendeta, setiap pastor membutuhkan pastor untuk mendoakan dan untuk menggembalakan dia. So would you welcome, bolehkah kita beri sambutan yang paling meriah untuk Pastor Chris Mesak. Luar biasa, anak yang baik saudara ya. Bagaimana tidak jatuh cinta kalau ketemu satu pasang suami istri dengan tim anak-anak muda yang memiliki passion, memiliki kerinduan yang luar biasa buat kota ini. Dan saya percaya mereka bukan hanya mengembalakan satu gereja lokal. Saya percaya mereka mengembalakan kota, saudara. Amin. Karena gereja ada untuk sebuah kota. Ya, Filipi bukan nama organisasi. Efesus bukan nama organisasi. Roma bukan nama organisasi. Setuju? Tetapi Roma, Efesus, Filipi adalah nama sebuah kota. Ya, yang ada di Alkitab kita. Jadi saya percaya gereja hadir bukan hanya untuk sekelompok tertentu. Gereja hadir untuk sebuah kota. Setuju? Dan saya percaya Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa memenangkan kota sendirian. Saya ulangi lagi saudara, kita tidak pernah bisa memenangkan sebuah kota sendirian. Kita perlu networking, kita perlu ketemu pastor yang lain, kita ketemu komunitas dan keluarga yang lain untuk sama-sama bersyafaat bagi kota ini. Ya, ketika semua orang tidak terlalu memilih untuk tinggal di kota Philadelphia, mereka nggak mau pergi dari kota Philadelphia. Anda bayangkan, mereka punya hati yang luar biasa. Ya, jadi saya menemukan mereka ketika saya pun sedang jatuh hati kepada kota ini sebenarnya ya. Bagaimana tidak? Setelah beberapa tahun kemudian saya ketemu dengan mereka dengan tim yang sangat solid, sangat komplit. Dan saya menganggap mereka bukan hanya sebagai teman tapi keluarga. Dan saya merasa bahwa ringan banget kalau bekerja sama bersama mereka pada waktu itu. Dan saya pikir wah ini waktunya saya jatuh cinta sama kota ini. Tapi justru ketika saya jatuh cinta sama kota ini, Tuhan berkata tugasmu sudah selesai di kota ini. Dan akhirnya saya bertemu dengan mereka dan saya percaya ucapan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi saudara, Anda akan punya ucapan yang meneguhkan, memberikan kesejukan karena kita ini peacemaker. Anda tidak dipanggil menjadi troublemaker. Anda dipanggil menjadi peacemaker. Setuju? Ingat Bapak Ibu ada dua prof yang penting. Satu profesor yang jelek provokator ya. Dan itu nggak ada di sini. Baik, puji Tuhan. Senang sekali saya berada di tengah-tengah kota yang penuh dengan cinta ini. Sejuk luar biasa. Di Texas panas sekali saudara. Mataharinya 2. Jadi jangan pergi pada waktu summer. Pergi kayak gini enak lah. Kira-kira gitu. Sekali lagi Pastor, terima kasih dan tim dan keluarga saya yang ada di kota ini. Ketemu teman-teman lama, ketemu sahabat-sahabat lama. Sangat menyenangkan ya. Selalu indah berada di rumah sendiri. Baik Bapak Ibu, saya akan nanti mungkin banyak bersaksi. Saya tidak datang dengan informasi karena saya tahu Anda sudah dibombardir dengan Zoom yang bagus, dengan sosial media yang bagus, postingan-postingan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Zaman sekarang Anda nggak perlu undang pendeta mahal-mahal. Anda perlu buka channel YouTube, channel apapun, reel dan sebagainya, TikTok apalagi ya. Ada begitu mereka yang sangat baik. Saya tidak berkata jelek. Mereka sangat baik memberikan informasi, seminar yang saya tahu sangat memberkati kita. Dan saya tidak heran kalau Anda punya idola dari gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan tertentu yang sangat memberkati saudara. Sebab itu saya datang hanya ingin bersaksi. Saya akan membagikan hidup ya, karena saya pikir tidak ada kekristenan tanpa sebuah bagi hidup. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Saya kasih tema yang sangat sederhana hari ini. Judulnya begini. Jadilah orang tua yang patut ditiru. Saya ulangi lagi, jadilah orang tua yang patut ditiru. Nah Bapak Ibu, saya tahu bahwa tidak gampang menjadi seorang ibu di negara ini. Setuju? Walaupun saya tahu jadi bapak juga gak gampang Pak, kira-kira gitu kan. Nah saudara, saya tahu persis bahwa begini. Tidak gampang menjadi orang tua di zaman sekarang.
Kemajuan zaman membuat anak-anak kita berkembang dengan begitu cepat, saudara. Belum lagi di zaman sekarang mereka dibombardir, mereka dipenuhi dengan beberapa informasi. Kemajuan zaman dan teknologi memberikan akses yang begitu mudah untuk anak-anak kita dengan cepat memperoleh apa yang mereka dapatkan. Setuju saudara? Sebab itu kita belajar dari tokoh yang menurut saya sangat penting hari ini. Belajar dari orang yang namanya Musa. Bapak Ibu, saya kira semua orang kenal siapa Musa. Ya, dia seorang pangeran dari Mesir. The Prince of Egypt. Ya, lulus summa cum laude dari University of Egypt. Jadi karena negara Mesir merupakan negara pusat kebudayaan dunia pada waktu itu. Jadi Musa dibesarkan di sebuah negara yang begitu hebat. Saya kira semua kita kenal Musa. Kita tahu siapa Musa. Ya, bahkan firman Tuhan berkata tidak ada seorang gembala yang hatinya selembut Musa. Ya, ini lebih lembut dari salju. Dia begitu lembut hatinya mengembalakan 2-3 juta bangsa yang keras kepala, ya tegar tengkuk, ya tidak pernah bersyukur, hobinya bersungut-sungut. Bayangin kalau hobi jadi bersungut-sungut jadi hobi itu kan mengerikan, saudara ya. Nah, mereka biasa protes kepada Tuhan. Semua kita kenal yang namanya Musa. Tapi mungkin kita nggak pernah tahu siapa bapaknya Musa. Betul? Oh, saya kenal Pak, namanya Pak Musa Pak, gitu kira-kira. Bapak Ibu tahu ibunya Musa namanya siapa? Bu Musa, gitu ya. Nah, saudara, papanya Musa itu namanya Amran. Ya, Alkitab tidak banyak tulis bagaimana perjuangan seorang ayah yang bernama Amran ini. Dan istrinya bernama Yokebed. Ya, enggak banyak juga Alkitab menceritakan siapa Amran dan Yokebed ini. Siapa pasangan yang begitu hebat ini. Yang telah melahirkan satu pemimpin yang besar seperti Musa. Saya percaya saudara, lambat atau cepat saudara akan jadi orang tua. Atau mungkin beberapa di antara kita sudah menjadi orang tua sekarang. Tapi kalau belum pun saya percaya lambat atau cepat kita pasti jadi orang tua. Kalau tidak anak-anak jasmani yang Anda lahirkan, akan ada anak-anak rohani yang sedang Tuhan percayakan kepada saudara. Betul? Josh, Cindy, anak-anak kita tadi adalah generasi penerus kita. Mereka adalah anak-anak rohani kita yang kita ingin Tuhan memakai mereka dengan cara yang luar biasa dan menjadi berkat, bukan? Kebanggaan yang luar biasa. Satu ayat saja saudara, saya nih pengkhotbah spesialis 30 menit ya. 35 menit, saingan sama gembala saudara. Mari kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-23. Saya baca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah dia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, Amran dan Yokebed tadi. Ya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Nah Bapak Ibu, waktu itu Israel sedang ada dalam masa yang sangat sulit. Selama 400 tahun mereka hidup dalam sebuah penjajahan, ya kerja rodi, mereka tidak mendapatkan hak yang mereka dapatkan. Dan itu 400 tahun saudara. Bapak Ibu, 400 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Cuman lagu yang bilang 1000 tahun tak lama itu cuman lagu saudara. Tapi 1000 tahun, 400 tahun itu 40 generasi Bapak Ibu. Jadi mereka menunggu dan bangsa ini diperbudak dengan cara yang luar biasa. Makanya kalau perjamuan suci bangsa Israel itu gak cuma makan roti dan minum anggur. Ada beberapa ornamen di situ. Yang pertama ada air garam saudara di situ. Itu gambaran air mata mereka yang tertampung. Mereka menangis 400 tahun. Mereka udah bosen nangis saudara. Ditampung dan sebuah kirbat, mereka simbolkan itu simbol air garam yang menggambarkan kepedihan mereka selama 400 tahun. Jangankan berharap saudara, mimpi pun mereka nggak punya. Generasi mereka hancur dan dimiliki oleh bangsa Mesir. Lalu selain ornamen air garam, ada yang disebut dengan sayur pahit saudara. Kalau sama Bu Dorka ditumis, sama ibu-ibu ulangan dimasak saudara. Tapi ini Bapak Ibu sayur pahit itu gambaran kepahitan mereka. Perjuangan mereka. Rasa susah mereka selama 400 tahun. Saudara. Dan itu disimbolkan sama mereka. Yang terakhir itu mereka punya pasta saudara.
Itu gambaran gambaran aspal. Mereka membangun jalan. Mereka bangun jembatan tanpa gaji. Berpuluh-puluh tahun, bahkan 40 generasi. Nah saudara, mari kita lihat apa yang Amram dan Yokebed miliki. Mengapa mereka menjadi orang tua yang layak untuk diteladani. Dan saya kira di negara ini sekali lagi kita mulai merenungkan hari ini saudara. Apa yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Setuju? Mereka berkembang dengan begitu cepat di tengah-tengah informasi yang luar biasa. Kalau mungkin di villa aku enggak tahu terasa atau enggak. Tapi beberapa state saudara, mereka sudah masuk lewat sistem pendidikan. Dan mereka memberikan ajaran-ajaran yang tentang anak-anak kita. Wow, mengerikan Bapak Ibu. Mari kita lihat yang pertama. Apa yang Amram dan Yokebed miliki yang dibagikan kepada Musa pada waktu itu? Satu, mari kita lihat. Amram dan Yokebed mereka memiliki iman. Katakan iman saudara. Apa itu iman? Iman itu apa ya? Kayak mentalitas gitu ya. Kepercayaan, pengharapan. Saudara dikatakan begini, karena iman Amram dan Yokebed menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan. Dikatakan begini, mereka tidak pernah takut akan perintah raja. Saudara hari itu karena Fir'aun galau tingkah dewa. Ya, mereka begitu. Ketika mereka menjajah bangsa Mesir, dia galau luar biasa. Bagaimana tidak? Bangsa Israel, walaupun di tengah-tengah penderitaan, mereka tetap disertai dan diberkati Tuhan. Orang Mesir, ibu-ibu Mesir begitu lahir, anaknya paling cuma 1, kembar 2. Bangsa Israel begitu lahir, kembar 10, saudara. Jadi mereka begitu diberkati, keturunan mereka mendadak menjadi besar. Dan Fir'aun mulai berpikir, wah ini sebentar lagi aku dikudeta nih. Maka dia memerintahkan bayi laki-laki yang lahir di kampung Israel dibunuh. No matter what. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika Musa dilahirkan. Amram dan Yokebed tidak takut kepada perintah raja. Dan menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan lamanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Amram dan Yokebed, mereka memiliki iman yang luar biasa karena keberanian itu datangnya dari iman. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh keberanian. Katakan amin. Saudara, gini. Jangan menghakimi masa depanmu dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jangan hakimi masa depanmu dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Sebab saya percaya besok Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, kita hidup di tengah-tengah informasi dan keadaan mungkin sudah tidak nyaman lagi buat kita. Dan saya kira mau di Indonesia, mau di Amerika, apalagi di Timur Tengah. Mau dimanapun Bapak Ibu, tidak ada tempatnya perlindungan yang nyaman kecuali berlindung dalam hadirat Tuhan kita. Saya tahu saudara bahwa uang itu penting. Informasi penting. Membesarkan anak-anak kita sangat penting. Tetapi saya berkata kepada saudara, memberikan iman kepada anak-anak kita itu jauh lebih penting daripada segala-galanya. Bapak Ibu kasih tahu anak-anak saudara. Siapa Tuhan yang orang tuanya sembah? Siapa Tuhan yang memelihara papa dan mamanya sampai hari ini? Tuhan yang mengasihi dan memberkati keluarga kita. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang mampu memberkati dan melindungi anak-anak kita. Bahkan memberikan hari esok, masa depan yang gilang gemilang untuk anak-anak kita. Amin. Saudara, tahun 2015 ketika saya meninggalkan kota ini. Dan saya menuju perintisan kita yang ke-5 atau ke-4 pada waktu itu di kota Los Angeles. Tepatnya bukan di Los Angeles, pinggiran Los Angeles, suburb dari Los Angeles. Ya. Tahun 2015 ketika kami berangkat bulan September, saya berangkat menuju ke sana. Atau bulan Agustus, saya lupa, menuju ke sana. Saya membayangkan bahwa saya mendambakan Tuhan. Saya udah pindah-pindah 14 kali Bapak Ibu. Jadi sudah biasa saya pindah-pindah. Bayangkan 14 kali memecahkan rekor. Istri gak pernah protes sampai sekarang. Ya paling kalau suruh dia suruh rumah, nanti mau ajak pindah lagi. Paling gitu doang. Nah saudara, ketika saya sampai di Los Angeles, Pak Arifin sempat berkata,
mungkin Chris ini promised land buat kamu. Karena dia lihat kita udah pindah-pindah berulang-ulang kali. Dan saudara, kami pun membayangkan, wah kami punya keinginan seakan tinggal di kota ini ya. Kesasar kemanapun, pantainya bagus-bagus, kira-kira gitu. Ya, 6 tahun kami ada di sana dan saya pikir saya sudah akan pindah lagi ke sebuah kota yang lain. Tiba-tiba di tahun yang ke-6 kami ada di sana, Tuhan seperti berkata kepada kita, perjalanan belum selesai. Waduh saudara, tidak mudah menjelaskan kepada anak saya yang sudah masuk high school pada waktu itu. Dulu kalau masih kecil dia tidak pindah-pindah nggak ngerti saudara. Tapi sekarang semakin dia besar, dia semakin mengerti untuk kenapa dia mesti pindah. Saya punya hak untuk tidak pindah bersama papa. Waduh itu tidak gampang saudara. Ya, kemudian akhirnya singkat cerita, kami pindahlah ke sebuah kota namanya Houston, Texas. Dan Anda bisa bayangkan ketika kami di situ 6 tahun saya sudah vakum. Jadi pandemi melanda seluruh dunia dan saya tidak pernah membuka sebuah gereja baru. Jadi sudah tidak pernah ngerintis lagi selama 6 tahun. Gereja pasca pandemi menghadapi tantangan yang baru. Betul saudara? Menghadapi situasi yang baru. Semua orang punya pilihan untuk mereka duduk di rumah dan mau mendengarkan khotbah dari pendeta-pendeta tipe apa saja. Mau yang kurus, yang gemuk ada. Ya, yang terkenal lewat TikTok ada. Ya, yang lucu kayak lapor Pak juga ada. Iya kan? Saudara, kita diberikan satu pelajaran lewat Zoom, Zoominar di mana-mana. Dan saya berkata itu bagus, bukan jelek, itu bagus saudara. Jadi itu membuat kita punya pilihan untuk begini. Aduh aku ngapain mesti harus naik Uber, nunggu jemputan. Apalagi kalau salju turun, ya. Kita bebas saudara. Anda mau berhenti kapan aja, mau sambil ngapain, mau makan apa aja, Anda bebas menentukan pilihan. Saya tidak fanatik, saya bersyukur mereka memberikan pelajaran yang sangat baik. Tapi satu yang kita tidak boleh lupa saudara. Lahirlah satu generasi yang hanya mahir secara teori. Wah postingannya hebat-hebat saudara. Kecewa dikit, berantakan, ganti postingannya. Hidup seperti roller coaster kira-kira gitu. Nah saudara ketika saya datang ke kota Houston. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang kami kenal di sana. Singkat cerita, saya berkata sama satu jemaat yang meneguhkan di kota Los Angeles. Kamu beli rumah di Houston karena waktu itu masih murah di Texas. Karena pasca pandemi banyak orang pindah ke state yang lebih murah. Living cost-nya dan sebagainya karena faktor COVID. Ya singkat cerita, dia tak suruh beli rumah, saya sewa selama 1 tahun. Ya nanti tak kontrain 1 tahun. Nanti kalau saya pindah, tak cariin tenant yang baru. Kira-kira gitu saudara. Saudara, dan Anda bisa bayangkan, singkat cerita. Kebaktian pertama ada di rumah 10 orang. Kebaktian kedua di rumah kami, di rumah misi 12 orang. Minggu ketiga kami semua para pendeta roh kumpul di kota Tampa, Florida. Ulang tahun gereja Tampa yang ke-10. Minggu keempat saya pulang, grand opening. Saudara. Anda bisa bayangkan siapa yang akan datang. Pasca pandemi, tidak pernah perintisan, hanya sebulan kami sudah grand opening. Tapi sekali lagi, domba bukan punya kita. Jiwa bukan punya kita. Ministry ini not belong to us. Amin. Singkat cerita kan anugerah Tuhan bukan jumlah. Jumlahnya enggak seberapa. Ya, anugerah Tuhan. Lebih dari 60 jiwa sekarang yang ada di kota sana. Dengan waktu yang kurang dari 2 tahun. Saudara saya tahu bahwa materi penting. Ya, tapi saya percaya bahwa apa yang Anda bagikan, rasa percaya Anda kepada Tuhan yang mampu melindungi dan memberkati pertumbuhan anak-anak kita, itu lebih penting untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Beberapa bulan yang lalu Anda dengar istilah Asbury, Anda dengar di Lee University, bahkan A&M University. Kenapa Tuhan sedang berbicara di tengah kampus-kampus, di hadapan anak-anak muda? Ini luar biasa saudara, karena Tuhan kita sedang dealing dengan generasi penerus dan anak-anak kita. Amin. Dan saya percaya Amram dan Yokebed, mereka menjaga bayi Musa begitu rupa. Dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Sekali lagi saudara,
Jangan terkejut kalau muncul beberapa berita yang akan mungkin membuat kita rasa sedikit gentar. Ya, nubuatan Amerika akan jatuh misalnya, dolar akan mengalami sebuah gerakan kejatuhan yang luar biasa. Walaupun masih naik sekarang, bersyukurlah ya. Tapi Bapak Ibu, satu kali nanti secupak gandum sedinar harganya. Ada masa di mana Anda bekerja sehari hanya untuk membeli seliter gandum, saudara. Tapi sebelum itu terjadi, saya percaya Tuhan akan memelihara anak-anaknya yang takut akan Tuhan kita. Amin. Saudara, saya tahu bahwa jenis makanan yang Anda makan untuk anak-anak saudara itu memang penting, saudara. Ya. Tapi saya percaya terlebih berkat atas makanan yang dimakan anak-anak kita jauh lebih penting dari segala-galanya. Anda ingat janda Sarfat pada waktu itu? Ya, kekeringan melanda dan dia nggak punya apa-apa, Bapak Ibu, hanya punya tepung dan sedikit minyak. Saya tanya yang pintar buat kue di sini, tepung sama minyak kalau dimasak bisa jadi kue bolu, Bu Wiwin. Saudara, tiba-tiba ketika mereka hanya punya sedikit tepung dan minyak, datang pendeta ke rumah mereka, waktunya makan siang. Memang pendeta kadang datang pada saat yang gak tepat ya. Gak di sini, di Nganjuk yang banyak. Di sini Pak. Ini tiba-tiba pendeta datang nih. Mereka lagi makan, lagi mau masak sedikit gandum, sedikit tepung, dan minyak sedikit. Itu kalau mereka makan hari itu, besok mereka gak tahu makan apa. Tiba-tiba pendeta datang dan ngomong begini, oke, kamu buat 3 ya, tapi tolong dahulukan aku. Ini kurang ajar gak nih saudara? Amit-amit jabang bayi ya kan? Dia berkata gini, kamu buat 1 untuk aku, 1 untuk kamu, 1 untuk anakmu. Ini janda berkata dalam hati, amit-amit jabang bayi. Ini orang gak ngerti banget ya. Ini makanan jangankan tak bagi, tak makan sendiri pun gak cukup saudara. Tapi kalau pendeta beneran saudara, dia melepaskan berkat atas janda ini. Kalau pendeta datang minta makan saja, tengking dia jauh-jauh. Tapi kalau dia datang makan bersama saudara dan dia memberkati saudara, ini jenis yang sungguhan saudara. Waktu dilepaskan berkat Bapak Ibu, Alkitab tulis janda itu berkecukupan sampai musim hujan berikutnya. Sekali lagi, apapun yang Anda makan itu penting. Tetapi berkat atas makanan yang kita makan itu lebih penting daripada segala-galanya. Sebab itu bersyukurlah untuk apapun yang kita makan. Sebab ada iman dan kepercayaan kita di dalamnya. Saudara kasih tahu anak-anak saudara. Siapa Allah yang memelihara orang tuanya. Yang memberkati dan menyertai orang tuanya sampai hari ini. Warisan itu yang perlu didengar oleh anak-anak kita di tengah-tengah tantangan dunia ini. Amin. Yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama Amram dan Yokebed. Mereka memiliki iman. Yang kedua saudara, Amram dan Yokebed. Mereka memiliki keberanian. Karena iman saja itu gak cukup ternyata saudara. Betul? Ternyata iman saja gak cukup. Keberanian itu lahir dari iman kita kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan. Tentara Mesir itu curfew. Tentara Mesir itu kontrol. Mereka datang ke perkampungan orang Israel. Begitu dengar tangisan. Wah mereka ahli saudara. Ini tangisan cewek, tangisan cowok, mereka ahli. Jadi mereka keliling tuh saudara. Begitu dengar tangisan, digedor pintu. Selesaikan dengan cara saksama. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sikat selesai. Saudara, Amram dan Yokebed bukan cuma tidak takut kepada perintah raja. Anda bisa bayangkan ya, Amram dan Yokebed, mereka menjaga bayi Musa begitu rupa, saudara. Dia tahu persis kapan Musa nangis, kenceng banget nangisnya. Amram dan Yokebed tahu persis kapan ganti pampers. Sebab kalau enggak nangis, saudara. Dia tahu persis begitu enak, kasih makan, saudara. Begitu enak, aduh pipis, kira-kira gitu. Saudara, mereka berjuang begitu rupa. Mereka tidak memperdulikan resiko yang mereka alami. Karena mereka tahu Tuhan yang hebat memberikan mereka keberanian yang luar biasa. Bapak Ibu, iman itu butuh sebuah keberanian. Amin. Penakut tidak berasal dari iman. Rasa takut tidak datang dari iman. Ingat saudara,
Alkitab berkata begini, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian yang luar biasa. Katakan amin. Saudara, sekali lagi. Yang kedua, mari kita wujudkan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, saudara, saya tahu bagus Anda memiliki iman. Tapi imanmu akan teruji ketika Anda bekerja. Ketika Anda meninggalkan ruangan ini. Ya, kalau gini gak kelihatan, saudara. Semua kayak malaikat Gabriel semua di sini. Kudus luar biasa. Ya kan? Apalagi Philly menang kemarin ya kan. Waduh, ya senang sekali ya kan. Lalu yang di sini kayak malaikat Mikael semua ya kan. Gak kelihatan. Tapi waktu Anda meninggalkan tempat ini. Anda bekerja. Anda berinteraksi, akan kelihatan, saudara. Mana yang memiliki iman dan mana yang enggak. Saudara, mana yang mengekspresikan dan mengatasi persoalannya dengan iman dan keberanian. Dan mana yang tidak. Dan doa saya adalah, kita percaya, saudara, bersama Tuhan sekali lagi. Kita akan mampu melakukan perkara-perkara hebat. Bapak Ibu, saya tahu enggak mudah menjadi berani ya. Di tengah-tengah situasi sekarang ini. Anda akan kehilangan teman. Anda akan dimusuhi. Aduh, hari gini lu masih ke gereja. Hari gini lu masih ingat perpuluhan. Hari gini lu masih melayani. Betul saudara? Akan ada orang-orang tertentu yang membuat kita tuh kadang gak berani. Dari menjadi diri sendiri saudara. Pak, di Indonesia susah pak. Begitu sama Amerika tambah susah saudara. Ternyata Amerika nggak seindah yang kita bayangkan, saudara. Nggak di sini. Keluarga saya yang di sana banyak. Saudara, iman itu gini, Bapak Ibu. Terakhir ini penting ya. Iman itu berani melakukan yang benar, bukan yang kelihatan benar. Saudara gini, do what the right thing, not do what looks right to others. Saudara, iman itu berani melakukan apa yang benar. Bukan apa yang kelihatan benar, saudara. Sekali lagi, enggak mudah bukan, saudara. Anda takut dibully, Anda takut diledek, Anda takut diremehkan orang lain. Yang kadang itu membuat kita enggak jadi diri kita sendiri. Sekali lagi, Bapak Ibu. Iman membutuhkan sebuah keberanian. Yang jadi masalah tidak peduli Anda kerja apa, Anda kerja di mana. Jadi persoalan adalah dengan siapa Anda bekerja. Dan saya percaya Tuhan yang hebat. Yang menyertai di tempat mana Anda bekerja. Yang kering sekalipun akan menjadi basah dan diberkati Tuhan kita. Amin. Iman. Satu kali. Saya dikasih hadiah sama teman saya. Sebuah kaos ya. Kaos rohani. Tulisannya cuma gini. Worship. Tiba-tiba anak saya tak suruh pakai. Pakai ya. Nggak mau pakai. Anak pendeta loh nggak mau pakai. Bayangkan. Karena informasi. Aduh papa aku nanti takut dikucilin orang. Nanti mereka ngomong apa dan sebagainya. Tantangan loh Bapak Ibu. Kamu takut pakai itu? Enggak. Masa? Kalau enggak pakai dong. Oh ya pakai. Dibalik saudara. Maksud saya banyak worshipnya enggak di sini. Di belakang gitu. Karena dibalik pun tulisannya tetap worship. Kira-kira. Saudara. Enggak mudah Bapak Ibu. Ya. Tiap perkembangan anak kita. Sebab itu kita tidak bisa meremehkan doa setiap minggu buat anak-anak kita. Investasi dari guru-guru yang sedang mengajar anak-anak kita sekarang. Saudara itu investasi yang sangat mahal saudara. Yang nanti akan saya jelaskan di poin yang ketiga yang terakhir. Bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang siapa Yesus yang mengasihi dan mencintai mereka. Yang terakhir saudara. Ya. Yang ketiga. Amram dan Yokebed mereka memiliki iman. Ya. Yang kedua Amram dan Yokebed. Mereka memiliki keberanian. Mereka yakin. Mereka nggak takut dengan tantangan dunia. Karena mereka tahu Tuhan yang maha hebat menyertai mereka. Yang terakhir begini. Apakah cukup memiliki iman? Apakah cukup hanya berani saja? Saudara.
Ingat baik-baik, ada kesemuan dari iman namanya nekat, saudara. Nampaknya berani, tapi itu nekat. Enggak punya perhitungan, enggak punya dasar. Pokoknya gini, berani aja Pak. Loh saudara, banyak orang lebih berani dari saudara. Sekalipun mereka belum percaya Tuhan. Tapi masalahnya ada gini loh, keberanian seperti apa yang kita butuhkan? Betul saudara? Alkitab berkata kalau kamu pergi ke kota Anu, kamu mesti datang, survei, lihat. Bisa ditampilkan gambar yang pertama, Anda lihat ini. Ini contoh saja Bapak Ibu, Anda lihat. Anda lihat gambar yang sebelah sini, Anda lihat. Saya tanya saudara, yang hobi mancing, angkat tangan. Mau sampai kapan Anda dapat ikan? Oh dapat Pak, sarden. Yang penting yakin. Ternyata saudara keyakinan itu penting. Tapi ternyata nggak cukup. Akan menjadi sempurna kalau Anda punya sebuah tindakan. Dan nanti kan belajar gini. Mereka memiliki strategi saudara. Pak pokoknya dengan cinta cukup. Gak bisa. Baksomu jadi cilok. Anda lihat berikutnya gambar yang kedua. Singkat aja lihat ya. Anda lihat gambar yang kedua. Anda lihat itu. Passion only works if you passion in the right direction. Anda sebenarnya aku tahu ini setia banget sih. Setia. Mulai paing, pon, setia, wage, setia dia nih. Dari tahun Chinese New Year tahun ini sampai Chinese New Year berikutnya. Tapi ternyata mungkin hanya cukup dengan menggerakkan doang. Anda ngerti maksud saya? Tapi ini gak kelihatan kan? Nah saudara bayangkan ini. Amram dan Yokebed. Mereka bukan hanya memiliki iman. Mereka bukan cuma berani. Mereka bukan cuma nekat. Mereka memiliki strategi yang jitu. Saudara. Mereka memiliki strategi dan perhitungan yang sangat matang. Saudara mereka tahu persis bahwa bayi Musa gak bisa disembunyikan lagi. Oh nangisnya kenceng, Hansel kalah saudara. Oh gak pernah nangis, dia gak pernah nangis. Dia ketawa terus, saya di rumahnya ketawa terus. Nah saudara, Amram dan Yokebed sudah gak bisa lagi menyembunyikan bayi Musa. Nangisnya tambah kenceng saudara, tambah besar. Anda ingat kalau Anda punya anak kecil kan lucu gitu. Maka temenmu gitu, udah nak segini terus ya jangan besar-besar. Enak aja, kita kasih makan gak boleh gede-gede saudara. Iya kan? Amram dan Yokebed mereka tahu persis Musa nggak bisa lagi disimpan. Nangisnya makin gede, saudara. Makin nggak bisa lagi untuk diatur karena makin besar. Lalu ingat, adalah bagaimana Amram dan Yokebed mereka memiliki strategi mengeluarkan Musa dengan cara yang begitu hebat, dengan hikmat Tuhan tentunya. Diambil sebuah tempat yang dilapisi dengan tartar atau seperti aspal. Dihanyutkan ke sungai Nil. Pertanyaannya saudara. Pernahkah Anda berpikir kenapa sungai Nil yang dipilih Amram dan Yokebed untuk menghanyutkan bayi Musa? Saudara sungai Nil itu lembah kematian. Sungai Nil itu artinya lembah kematian, sungai kematian. Bayi yang dibunuh oleh orang Mesir dibuang di sungai Nil. Jadi sungai Nil itu bau mayat saudara. Itu lembah kematian, sungai kematian. Tapi di tangan Tuhan lembah kematian menjadi lembah kehidupan. Anda tahu bagaimana gereja pusat kita di Bali? Itu di tempat yang namanya lembah pujian. Dulu tempat buang orok saudara. Itu dulu tempat gak laku. Tempat pembuangan bayi. Dan orang mungkin gak laku pandang tempat itu. Di tangan pemimpin kita dan di tangan Tuhan tentunya. Lembah kematian menjadi lembah kehidupan. Karena Amram dan Yokebed tahu persis. Tentara Mesir gak mungkin kontrol di sungai Nil saudara. Karena sungai Nil bau darah. Bau mayat saudara. Jadi gak mungkin Musa itu dibuang. Gak mungkin mereka akan cari di situ. Maka mereka pilih bayi Musa dihanyutkan di situ. Karena mereka tahu. Putri Fir'aun suka mandi di sebelah sana. Begitu dihanyutkan saudara. Saya bayangkan. Itu nangis Bombay. Musa dihanyutkan. Wajahnya mirip Tom Hingse. Ganteng banget kira-kira Lee Min Ho. Kira-kira gitu kan. Dihanyutkan ya saudara. Begitu putri Musa lihat. Putri Fir'aun melihat. Ganteng banget nih bayi. Jatuh cinta saudara. Dengan bayi Musa. Lalu mereka buat pengumuman saudara.
Siapa yang bisa menyusui bayi ini? Yang bisa mengasuh bayi ini? Dikasih pengumuman. Gampang saudara. Yokebed daftar saudara. Pernah bayangkan saudara, ibu sendiri ketemu anak sendiri, mengasuh anak sendiri, dibayar pula saudara. Amin. Betul saudara? Saudara, ternyata iman itu bagus, ternyata nggak cukup. Ya, sekali lagi ini kesimpulan 5 menit yang terakhir. Saya tahu hidup di luar negeri nggak gampang saudara ya. Anda yang baru datang dari Indonesia dengan segudang harapan. Adakah yang salah? Tidak. Ya, cuma saya pesan ini sama saudara. Saya tahu bahwa hidup di luar negeri nggak gampang. Walaupun saya tahu di Indonesia juga nggak gampang. Ya, yang pertama nih ya. Anda mesti dealing dengan diri saudara sendiri. Iya kan? Anda mesti berdamai dengan dirimu. Ya, bahwa Anda harus yakin, Anda nggak perlu validasi, Anda nggak perlu pengakuan bahwa Tuhan terima saudara apa adanya. Gitu, ya. Perjuangan yang baru Anda harus jalani dengan rasa syukur. Aduh Pak, aku dulu bos di Indonesia Pak. Sekarang aku jadi buruh pabrik Pak. Kira-kira gitu. Saudara, kalau itu bentuk pemeliharaan Tuhan, jalanilah dengan sukacita. Karena Anda bekerja bukan untuk manusia yang kelihatan. Anda bekerja untuk Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Yang akan memberkati kita dengan cara yang begitu luar biasa. Dia big boss, saudara. Betul, saudara? Yang pertama Anda mesti dealing dengan diri sendiri. Yang kedua nih, Anda mesti dealing dengan suami atau istri saudara. Aduh Pak, aku ini ya bersyukur sih Pak, tapi kok ya dikasih suami yang modelnya kayak gini, kira-kira gitu. Enggak di sini, di Nganjuk yang banyak. Suami enggak kalah, aduh Pak, istri saya nih Pak, modelnya kayak gini Pak. Nah saudara, yang paling berat tuh ini saudara ya, ini yang paling berat nih. Kadang Anda mesti dealing dengan orang lain, dengan berbagai tipe di kota Philadelphia yang tercinta ini. Enggak cuma di sini saudara, di Houston kalau jarum jatuh seluruh Houston tahu. Enggak cuma di Philly, ternyata di Boston juga katanya. Tapi ternyata enggak di sini, Nganjuk, karena Nganjuk kecil kan di peta enggak kelihatan. Saudara, Anda mesti dealing kan dengan berbagai manusia yang datang dengan berbagai latar belakang dari Indonesia dengan sejuta harapan datang ke sini. Sorry ya, ada beberapa tipenya. Satu, namanya VIP, very important person. Ada tipe orang-orang yang ini jenis orang ini takut kehilangan berita, saudara. Saya itu dealing dengan komunitas Indonesia tuh hampir 12 tahun Bapak Ibu. Sudah hafal. Termasuk saya sendiri. Map-mapnya tuh, pertempurannya. Di semua kota hampir sama Bapak Ibu, hampir sama. Tapi yang pertama Anda akan dealing orang-orang namanya gini, VIP person. Ini orang yang very important person. Dia takut kehilangan berita. Kalau dia nggak tahu, kenapa kok nggak tahu ya? Kenapa nggak ngomong sama saya? Siapa lu? Ada orang-orang tertentu gini loh, dia tuh spiritnya tuh spirit nengrat. Apa-apa mesti izin. Kamu kan baru datang. Aku udah 10 tahun di sini. So what gitu loh. Kapolda mungkin di sini. Atau mau jadi mayor. Namanya VIP person. Nah yang kedua saudara. Ada namanya gini, VNP person. Ini very nice person. Ada orang-orang tertentu yang ingin kelihatan baik kepada semua orang. Loh saudara gini loh. Kalau hanya ingin kelihatan baik aja gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi orang yang namanya gini, very nice person ini bukan hanya ingin menyenangkan banyak orang. Dia selalu menyetujui lawan bicaranya. Ini yang bahaya saudara. Saya tahu persis bahwa Anda dan saya tidak mungkin menyenangkan semua orang. Percayalah itu Bapak Ibu. Anda akan frustasi. Anda akan gelisah kalau Anda ingin hidup hanya memikirkan apa yang orang katakan tentang saudara. Waduh Bapak Ibu, ganggu tidur saudara. Hari ini saya baper sebenarnya. Karena Gibran jadi cawapres. Nah, bercanda. Tapi baper saya sudah. Nggak bercanda. Tapi ada intermezzo biar ketawa. Tapi ada orang-orang tertentu yang ingin nampak baik di depan banyak orang. Nah bahayanya orang ini cenderung setuju dengan lawan bicaranya.
Ketemu Bu Budi, bagaimana? Iya gitu. Ketemu Bu Ani, oh iya. Ketemu sana lagi, oh iya gitu. Saudara, saya ingatkan, fokus kita hanya satu. Pleasing God. Menyenangkan Tuhan, walaupun kadang-kadang belum tentu menyenangkan manusia. Amin. Ya, ini yang paling problem nih. Ada yang ketiga nih, ini gak ada di sini, nganjuk banyak. Namanya gini, VDP. Apa itu gini? Very drained person. Ini gini, orang yang memberontak, menghabiskan energi, suka membantah, ya keras kepala. Waduh, bebalnya tingkat dewa, saudara. Orang yang tidak pernah berespon baik kepada siapapun, dalam situasi apapun, dia nggak pernah berespon baik. Makanya berkata gini, saudara, kita dipanggil jadi peacemaker, bukan troublemaker. Amin. Ada orang-orang tertentu yang memang dia itu membuat persoalan di mana-mana tempat. Ya, sorry loh Bapak ya, orang bodoh itu bisa diajarin, saudara. Tapi orang bebal itu nggak bisa diajarin. Anak saya dulu kalau kecil, Nadia, 2 tambah 2 berapa? 4. Oh pinter gitu. Kayak mamanya, bukan kayak papanya, kayak mamanya. Gitu. 3 tambah 3 berapa sayang? 7 katanya. Ih salah. 3 tambah 3 tuh 6. Coba dihitung. Tuh 2, 3. Oh ya 6. Besok saya tanya lagi. 3 tambah 3 berapa Nadia? 7. Salah. 6. Diajari sampai kemudian seminggu. 3 tambah 3 berapa? 6. Kecil. Bodoh bisa diajari. Kalau orang bebal nggak bisa, saudara. Ditanya, 2 tambah 2 berapa? 4. Ciamik. 3 tambah 3 berapa? 7 katanya. Loh salah 6. Terserah aku tuh, mulut-mulutku sendiri kok. Terserah saya kan, mulut-mulut saya sendiri katanya. Benda apa kalau pagi di kamar mandi, malam di ruang tamu, malam di atas genting, siang di ruang tamu. Ayo, kompor. Kok tahu Pak? Lah kompor saya kok. Mau tak taruh di malam di kamar mandi, terserah saya. Nggak ada di sini. Iya, ini orang ini mau kerja dimanapun, nggak akan pernah cocok. Ini very drained person. Yang ada cuma pemberontakan, ketidakpuasan, mendengarkan apa yang orang lain. Saya juga heran Bapak Ibu. Ini ada orang invest dalam hidup kita enggak. Kasih makan kita enggak. Ngurusin kita luar biasa saudara. Bahkan menjatuhkan vonis atas kita. Perlu didengerin? Enggak perlu. Enggak perlu. Amin. Yang terakhir namanya gini. Very teachable person. Saya berdoa di hadapan saya adalah orang-orang yang senang untuk dinasihati. Ya, menerima nasihat oleh firman Tuhan. Makanya para pemimpin komsel, gembala, leaders, orang tua rohani, sahabat. Ayo saudara kita kumpul bersama-sama. Membicarakan tuntunan Tuhan bersama-sama untuk hidupmu. Anda yang baru datang dari Indo. Banyak tanya, minta didoakan pastor. Supaya di tempat yang baru Tuhan sediakan cara yang luar biasa. Saya pesan sama saudara. Tidak ada tempat yang terlalu menakutkan bagi anak-anak Tuhan. Negeri yang kita injak, kota yang kita pandang. Semuanya akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Boleh teman-teman musik untuk bisa bantu saya di depan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata
dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yang wanita saja katakan bersama-sama, Bapakku yang. Ini lagu doa kami, Tuhan. Kau sangat lebih dari segalanya, segalanya. Mari bersama-sama katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Sekali lagi, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Yesusku, Yesusku, kau segala. Yesus, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Allah segala-galanya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, rahmat dan kasih-Mu tak pernah habis setiap hari Tuhan. Oh syandara lama-lama. Allah di pihak kami. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang mampu melawan kami? Seperti Daud berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi seluruh lawanmu. Jika Allah di pihakmu, siapakah yang mampu melawan engkau? Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. To worship You I live, to worship You I live, I live to worship You, to worship You, to worship You I live, to worship You I live, I live to worship You. Oh, one more time, to worship You, to worship You I live, to worship You I live to worship You, to worship You I live, to worship You I live to worship You. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Tuhan, terima kasih atas firman yang diberitakan mulai hari ini Tuhan. Baik kami secara individu maupun kami sebagai orang tua, kami ingin meninggalkan iman. Kami ingin memberikan keberanian, meninggalkan keberanian kepada anak-anak kami. Dan kami juga ingin memastikan kami mempunyai strategi yang jitu Tuhan, dalam kami meng-approach, menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi very, very teachable person. Hati yang mau diajar, hati yang mau diajari oleh firman Tuhan terutama Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati Pastor Chris, berkati Cilidia dan Nadia, berkati pelayanannya di Gereja Rock Houston, Texas. Terus Tuhan, beliau menjadi bapa bagi banyak anak-anak dan bagi banyak generasi. Terus beliau menjadi pastor dan menggembalakan dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupannya. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Anda boleh tetap berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Tapi sebelum itu saya ingin mengundang keluarga Dewi untuk maju ke depan. Karena hidangan semua yang di depan sini itu dari keluarga Dewi. Mana ada Dewi? Udah pulang? Oh, oke. Tadi Nana suruh stay enggak ya? Yuk, Marshall, please come forward. Ada banyak yang bilang, oh thank you Pastor Chris, Anda diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Ya, come on forward. Ada yang banyak yang bilang katanya suaranya Pastor Chris mirip Anang Hermansyah katanya. Tapi kayaknya kalah Anang Hermansyah dari Pastor. Where's mom? Oh, mom, dad, please come forward. Marshallin, please come forward. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday. Woo, woo. Happy birthday. Oke, hari ini Marshall Junior atau yang kita kenal dengan Oppo bukan hari ini kapan ulang tahunnya? On the 20th, berarti Jumat ya. Umur 21, saudara. 21 years old. Anyway, this family is very special for us, for this church. Kita udah kenal mereka udah lama. They are very generous. Dan hari ini Tuhan memberkati keluarga ini. God bless this family mightily. Mereka punya bisnis sendiri yang berjalan dengan sangat baik dan sebagainya. Jadi buat Anda yang ada di era University City, daerah 30 sana, ada tempat pizza namanya Mad Greek Pizza. Itu adalah punya mereka, saudara. So stop by, ya kan? Tapi jangan lupa bayar, oke ya. Enggak, bercanda saudara. Anyway, semua hidangan disediakan oleh keluarga ini. Jadi kita akan berdoa untuk keluarga ini, lalu Pastor Chris akan melepaskan berkat. Dan setelah itu kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kita menikmati hidangan yang sudah disediakan. Yuk kita berdoa yuk. Father God, we thank you for this family. We thank you for Marshall Senior, Oppo, Marshallin, and Dewi. Thank you, Lord, as Oppo celebrating his birthday. We just pray, Lord, that your hand will be over his life, his decision, and every step that he takes, Lord. May it glorify your name and may continue to honor you. And bless his life, bless his study. And after he finished university, you open up door of opportunity. Give him a great job. Give him a creative ideas that come from you, Lord. We truly believe that you have an amazing, amazing plan for
for Oppo. And we thank you also for Marshall Senior and also Marshalline and Dewi. Lord, you bless this family amazingly, bless their business, and Lord, bless their generous heart. You see what they have done for your kingdom, and we truly believe that everything will not come back in vain. Berkati keluarga ini Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, all the good and perfect things that come from above will be upon them and will follow them for the rest of their life. Amin. Umat yang dicintai Tuhan, berkat Tuhan atas rumah tangga nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dan anak-anakmu akan seperti pohon zaitun, tunas zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang yang takut akan engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Sekarang puanglah engkau, rukunlah engkau, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Demikianlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih dan karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera di bumi dan di sorga dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Saya doa. Siapa yang ulang tahun? Vivian? Flynn? Mana Evelyn? Oh, Vivi ya. Father God, we pray for Evie. Bless her life. Bless her health. Bless everything. Her future is in your hand. Future that is full of hope. An amazing future that you have prepared for Evie. Remind her that you love her unconditionally. Remind her that she belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Selamat hari Minggu. Anda boleh kasih salam samping kiri kanan. Katakan happy Sunday. God bless you. Selamat menikmati hidangan yang ada.